Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali berjumpa dengan Ibu ya di materi pelajaran laporan perubahan modal. Nah, materi hari ini tidak usah ditulis karena sudah Ibu kirimkan catatannya itu pada hari Rabu yang lalu. Nah, siapkan catatan hari Rabu yang lalu supaya ketika Ibu jelaskan kalian itu mengerti. Oke ya. Nah, laporan perubahan modal itu ada rumusnya. Jika dia laba, maka kalau laba ya untung, maka itu menambah modal. Dan andai kata rugi, itu mengurangi modal. Nah, posisi modal yang pertama ya, itu modal awal, itu ada di neraca saldo. Jadi sebelum kita mengerjakan kertas kerja, nah neraca saldo pada 31 Desember tahun berjalan, nah di sana tercantum modal. Dan itu adalah modal awal, ya, modal awal perusahaan. Nah, kita lihat ini bentuk laporannya. Laporan perubahan modal ya, ini adalah dari Usaha Dagang Jaya per 31 Desember. Modal awal. Nah, modal awal di sini itu kan tadi Ibu bilang itu ada di neraca saldo ya angkanya. Nah, kemudian laba bersih itu angkanya dari mana? Itu dari kertas kerja, laba atau rugi ya. Jika dia kredit, sisi kredit lebih besar, sisi debitnya lebih kecil, maka itu laba. Selisihnya itu namanya laba bersih kan? Nah, laba bersih itu sejumlah yang ada di kertas kerja di kolom laba rugi. Kemudian prive. Prive ini sering juga disebut withdrawals. Itu artinya pengambilan pribadi ya, ingat ya, pengambilan pribadi dari pemilik. Nah, kalau dia pemilik, dia ambil uang perusahaan, itu boleh saja ya, boleh. Dan itu sah ya. Nah, itu dicatat di posisi prive atau di akun prive, pengambilan pribadi. Selama tahun berjalan ya, atau tahun ajaran berjalan ya, kalau misalnya itu adalah usaha dagang atau laporan keuangan sekolah atau laporan keuangan PD ya, perusahaan dagang, nah, itu sejumlah berapa selama 1 tahun operasional perusahaan pemilik mengambil uang. Nah, itulah namanya prive. Di sana kan ada lihat ya di laporan, laba bersih dikurangi prive. Nah, laba bersih kurang prive apabila jumlah laba bersih lebih banyak, lebih besar ya, maka itu penambahan modal. Di sampingnya ada tambah dan kurang kan? Nah, andai kata laba bersihnya lebih sedikit, privenya lebih banyak, maka itu menjadi pengurangan modal. Itu ada pakai tanda kurang. Nah, ini juga bisa terjadi apabila perusahaan mengalami kerugian. Jadi kalau rugi bersih dengan prive itu dijumlahkan ya, dijumlahkan. Boleh ditambahkan di samping kurang itu strip buat angka tambah. Tambah itu apabila rugi bersih. Jadi kalau rugi bersih, prive ditambahkan karena itu sama-sama mengurangi modal. Jadi modal awal ditambah penambahan modal dari operasional perusahaan sepanjang tahun berjalan, itu nanti tambahnya ke bawah menjadi modal akhir per 31 Desember. Nah, di laporan kan ada yang namanya per 31 Desember kan? Itulah maksudnya modal akhir. Nah, andai kata modal awal ya, kemudian
ternyata laba bersihnya lebih kecil, prefernya lebih besar, sehingga pengurangan modal. Ke bawahnya itu kurang, itu adalah menjadi modal akhir yang lebih sedikit. Bisa mengerti ya? Dia menjadi modal akhir yang lebih sedikit. Kemudian kita lihat yang namanya laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow report itu ada dua metode. Yang pertama itu adalah metode yang namanya metode langsung. Artinya kalau langsung ya, metode rekonsiliasi harus menyertai laporan arus kas. Nah, anak-anak, rekonsiliasi itu apa? Rekonsiliasi itu adalah pencocokan laporan kas ya yang ada di kasir dengan rekening koran dari bank. Ya, pencocokan ya. Kemudian metode tidak langsung. Kalau metode tidak langsung ya, itu metode penurunan persediaan, artinya ya stok akhir, persediaan akhir ya, kalau sedikit dibanding dengan persediaan awal ya. Misalnya persediaan awalnya 50 juta, kemudian setelah tutup buku akhir persediaannya itu tinggal 25 juta, maka penurunan persediaan sebesar 30 juta itu merupakan 25 juta ya anak-anak, merupakan penambahan terhadap laba bersih pada arus kas. Artinya begini, tadi Ibu bilang begini, persediaan awal ya itu di neraca saldo 50 juta. Kemudian persediaan akhir ya, ending inventory di neraca itu ternyata 25 juta. Berarti selisihnya itu ada berapa? 25 juta kan? Dari 50 juta menjadi 25 juta itu namanya penurunan. Nah, penurunan yang sebesar 25 juta ini merupakan penambahan terhadap laba bersih pada arus kas aktivitas perusahaan. Ya, jadi dia menambah kas yang tadinya misalnya 10 juta menjadi 10 juta tambah 25 juta menjadi 35 juta. Coba kalian lihat dulu ya, metode langsung yang ada di materi. Laporan arus kas PT Selural 21. Nah, kas yang diterima dari pelanggan, artinya ini dana cair ya, liquid cash, dana cair. Itu ada. Kemudian pengurangan. Kurangi apa? Pembayaran kas untuk barang dagang. Misalnya kita beli barang dagang, beli persediaan. Kemudian untuk operasional perusahaan. Untuk bayar bunga, misalnya bunga bank ya. Lalu kemudian untuk bayar pajak penghasilan. Itu adalah pajak badan usaha ya. Nah, setelah dikurangi itu adalah arus kas masuk kegiatan operasi. Kemudian dari investasi. Nah, kalau perusahaan ada investasi, misalnya kalau dia ada aset, misalnya tanah, kemudian ada bangunan atau lain-lain, misalnya ada kendaraan yang dijual, nah itu menambah ya. Kemudian kurangi untuk apa? Jika sepanjang operasional setahun perusahaan ada beli aset, nah itu dikurangi. Ada misalnya mengeluarkan uang untuk membangun sesuatu, ya. Nah itu harus dikurangi. Kemudian dari pembiayaan perusahaannya hampir semua, hampir ya. Perusahaan itu mereka punya yang namanya apa? Saham, obligasi, surat utang ya. Kemudian ada juga yang namanya sertifikat Bank Indonesia SPI. Nah, itu semuanya, itu item-itemnya kalian bisa lihat ya di materi, itu dia menambah atau mengurangi. Nah, kemudian ada yang lihat rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini di sini
ya di laporan arus kas PT Selular itu adalah apa? Persediaan. Kemudian kenaikan beban akrual. Artinya begini, ada nggak beban atau biaya yang mengalami kenaikan? Kemudian ada nggak kenaikan piutang? Kemudian penurunan utang, kemudian penurunan pajak penghasilan utang ya. Nah, apakah ada lagi yang namanya keuntungan dari aset yang dijual, aset perusahaan yang dijual. Nah, setelah itu baru nampak ya arus kas bersih. Nah, metode tidak langsung itu juga sama. Ya, dia hampir sama. Coba kalian bandingkan ya. Itu sama ya. Cuma yang nggak sama ya tadi yang langsung rekonsiliasi. Yang tidak langsung itu penurunan persediaan. Ya anak-anak ya, bisa mengerti ya. Ini harus kalian pelajari dengan mengambil materi minggu lalu, baru dengarkan video ibu. Oke ya. Nah, siap-siap ini merupakan apa? Ini merupakan nanti ujian semester ya. Jadi belajarlah baik-baik. Satu lagi yang harus ibu ingatkan, semua tugasmu yang kira-kira masih belum lengkap, lengkapi. Udah lewat waktu tidak masalah. Kalian tahu ibu sangat apresiasi ya, sangat menghargai yang namanya keseriusan. Jika kalian memang punya niat untuk mengakhiri seluruh pembelajaran di sekolah ini dengan baik, tahun depan mau lulus dengan baik, semua harus kerjakan ya. Jangan ada yang tercecer ya, IPS 1, IPS 2, IPS 3 ya. Kemudian khusus untuk IPS 3, ibu harus ingatkan sekali lagi, absensimu itu sangat mengecewakan ibu ya. Saya tidak pernah menjatuhkan murid. Jadi ibu ingatkan pahit-pahit. Jangan nanti karena absensimu itu yang banyak, kau menjengkal dirimu sendiri dan menjerumuskan dirimu sendiri. Bisa mengerti ya anak-anak ya? Oke ya. Nah, hari ini yang kita pelajari. Sampai jumpa nanti hari Rabu. Shalom bagi kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati kalian ya anak-anak ya.